Ya, jadi memang di KPU itu kita komisioner itu tidak bekerja sendiri, ada support system yaitu sekretariat, memang tugasnya membantu kerja-kerja komisioner. Halo teman pemilih, kembali lagi bersama kita di Bilik Demokrasi, bincang hal menarik seputar demokrasi. Hari ini spesial memperingati hari lahirnya Ibu Raden Ajeng Kartini. Di sini, di Bilik Demokrasi, saya bersama dengan Kartini KPU Jepara. Saya perkenalkan dulu, yang pertama ada Bu Siti Nurwahidatun, Komisioner Divisi Teknis Penyelenggara. Selamat pagi Ibu. Pagi Mbak Nanda. Kemudian ada Bu Dinar Sitaresmi, selaku Kasubag Perencanaan Data dan Informasi. Pagi Bu. Pagi Mbak Nanda. Selanjutnya ada Bu Nur Istiqomah dari KPU sebagai bendahara. Selamat pagi Bu. Pagi Dek Nanda. Oke, saya mau bertanya nih. Pertanyaan pertama untuk semuanya. Kapan mulai bergabung atau terlibat sebagai penyelenggara pemilu? Monggo Bu Siti bisa dijawab. Saya, monggo. Saya di sini sebagai komisioner periode 2018 sampai 2023 ya. Dan memang ini pertama kali saya sebagai penyelenggara pemilu di KPU Kabupaten Jepara. Pengalaman pertama dan yang sangat mengesankan dan menantang gitu, juga saya alhamdulillah di KPU Kabupaten Jepara mempunyai tim yang sangat hebat, luar biasa. Mbak Nanda perlu ketahui loh, kita di sini perempuan semua, tadi menyebutkan perempuan KPU Kabupaten Jepara, gitu kan? Walaupun kita berempat, tapi sebenarnya kita ini adalah satu-satunya. Tahu enggak kenapa? Tahu enggak Mbak Is? Belum tahu. Saya misalnya komisioner ya, 5 orang komisioner, saya perempuan satu-satunya. Keren ya? Luar biasa. Keren. Mbak Dinar, keren juga. Ada 4 kasubag. Kasubag kan ada Kasubag Pul, Pak Tomo, udah tahu sendiri ya. Ada Kasubag Prodat, Bu Dinar, kemudian Kasubag Hukum dan SDM, Pak Yuli, dan Kasubag Teknis, Humas, itu Mas Gali. Mbak Dinar satu-satunya kasubag perempuan. Ini saya perkenalkan lagi. Luar biasa. Mbak Istiqomah, bendahara. Kalau di KPU itu yang istilahnya pengelola keuangan itu ya, selain sebagai KPA-nya kan Pak Sek, kita tahu sendiri sekretaris kita laki-laki. Bagian keuangan Mbak Is sama siapa Mbak Is? Mas Yono sama Mas Adi. Ya. Mbak Is ternyata satu-satunya perempuan juga. Mbak Nanda, Mira Bu Dinar. Ya, Mbak Nanda satu-satunya perempuan juga dari tenaga pendukung. Kita boleh tepuk tangan dong buat kita. luar biasa. Untuk Bu Istiqomah. Gimana Mbak Nanda? Kapan mulai bergabung atau terlibat sebagai Alhamdulillah saya sejak 2003 sudah di sini. Belum mulai ya, baru tahapan mau mulai pemilu 2004. Saya 2003 sudah di sini. Jadi kalau di Kabupaten Jepara Mbak Is senior dari saya. Sudah bergabung di KPU dengan saya tahun 2018. 2003 sampai sekarang. Sudah berapa tahun berarti Mbak? Berarti pemilu 2004, 2009, 2014 sampai 2019. 19. Dan mau 2024. Pemilu yang akan datang. Untuk Bu Dinar? Kalau saya mulai 2010 sampai sekarang, berarti sudah melewati pemilu 2014, 2019 dan nanti 2024. Oke, Mbak Nanda sendiri? Saya baru bergabung Januari tahun ini sih. Saya baru di sini. Kamar nih ceritanya di Kabupaten Jepara. Terus untuk pertanyaan selanjutnya, dari 4 wanita di sini, Kartini sini, saya sendiri kan mungkin yang saya belum. akan kasih koreksi ya Mbak Nanda. Gimana? Mungkin akan lebih enaknya kalau menggunakan kata perempuan. Karena kalau wanita itu ibaratnya kalau di Jawa itu wanita itu wani ditoto. Gitu. Jadi kita itu perempuan. Kalau perempuan itu empu. Empu itu artinya apa? Hebat. Gitu ya. Siap. Jadi pakai kata perempuan. Kita biasakan memakai kata perempuan. Itu yang cowok-cowok pada ketawa. Nggak tahu terima atau enggak. Oke, saya lanjutkan ya Bu. Di sini kan ada 4 perempuan. Nah, Kartini KPU Jepara. Dan di sini tuh saya sendiri yang belum menikah. Jadi kan saya belum punya
suami ataupun anak. Dan pertanyaan saya, Udah punya calon belum? Ada yang ketawa dari tim kreatif. Iya, teman-teman kita itu ada tim kreatif ya di Kabupaten Jepara. Itu yang setiap saat itu tim kreatif itu punya ide-ide yang cemerlang, dan setiap saat misalnya ada tamu yang ke Jepara, ayo kita podcast, langsung siap. Siap udah siap semua ya tim kreatifnya itu untuk membuatkan konten dan sebagainya, pokoknya untuk isi konten di Kabupaten Jepara. Iya, benar. Oke, saya lanjutkan lagi untuk pertanyaannya, bagaimana cara membagi waktu antara tanggung jawab sebagai penyelenggara pemilu dan sebagai ibu rumah tangga? Siapa dulu? Mbak Is dulu kayaknya. Mbak Is. Ya lebih senior di Kabupaten Jepara. Kalau saya membagi waktu, mungkin saya sudah sebelum menikah sudah di sini, jadi sudah terbiasa Mbak Nanda ya. Jadi sudah biasa untuk membagi waktu sebelum punya anak, dan sudah itu jadi tidak ada bedanya. Oh, tidak ada bedanya? Sama saja. Sama saja. Jadi Kondisional Mbak Nanda. Sudah terbiasanya sampai kalau tahapan itu Mbak Is tuh lupa kalau udah punya keluarga. Alhamdulillah semua keluarga mendukung, jadi kondisional Mbak Nanda. Berarti kalau nanti pas pemilu kan biasanya waktunya lebih banyak di sini, ngoten kan? Bisa saja sampai 1 hari full di sini, ngoten. Untuk anak dan suami apa sering menghubungi atau gimana atau mencari? Sudah terbiasa. Sudah terbiasa, terbiasanya ya. Karena Mbak sudah Nanda karena terbiasa Mbak masih Nanda. baru ya di Iya, sini masih ya. baru. Nanti sebentar lagi tahapan, nanti Mbak Nanda akan melihat gimana teman-teman itu ibaratnya KPU Jepara ini kantornya itu sebagai rumah. Ada yang tidur di sini, bahkan nggak mandi itu udah biasa. Sampai kadang pulang pagi cuma hanya sekedar, karena ya kita perempuan apalagi waktu itu mungkin pengalaman saya masih waktu tahapan pemilu 2019, anak saya masih balita yang kecil. Jadi sekedar pulang memastikan oke ada sarapan, udah saya balik lagi ke sini. Mandinya pun kadang di sini. Sering ya Mbak Is ya. Kadang Mbak Is juga mengingatkan, Bu Siti jangan lupa bawa ganti baju. Berarti sampai anak-anaknya dibawa ke kantornya tuh ya biasanya? Enggak, kalau sampai ke kantor gitu. sih. Enggak. Cuma mengabari saja Mbak Mengabari Nanda. Yang saja. penting kita sudah pulang telat gitu aja. Jadi udah terbiasa, Udah biasa, juga jadi. sudah. Karena mungkin kalau pengalaman sekarang mungkin ya, itu anak saya udah besar, udah nggak balita lagi, udah 6 tahun, TK besar, itu udah mulai sekarang udah saya Dek, nanti bentar lagi Mama tahapan pemilu, sampai dengan kata tahapan itu udah familiar, anak sekecil itu. Jadi nggak pulang-pulang ya mau, sudah tenang aja mah aku udah besar. Jawabannya paling gitu ya. Karena udah tahu. Apalagi sekarang sudah ada video call Mbak Nanda, jadi lebih gampang. nggak Bisa kayak dia. Kalau dulu kan cuma SMS gitu. Kalau Mbak Nanda kan sekarang kan keluarga. video call Jadi itu juga gampang harus jadi. komunikasi sama masnya gitu. Siap. Akhirnya nggak di Sekarang bisa ngecek itu sudah gampang Mbak Nanda. Video call di mana Mak? Oh masih di kantor. Gitu Mbak Nanda. Oke. Bu Dinar gimana? Kalau saya sih mungkin memanfaatkan waktu yang kita punya. Jadi kalau pas tahapan di kantor, memang waktunya di kantor ya kita manfaatkan full untuk bekerja gitu. Kalau di rumah ya memang ada waktu di rumah, kita manfaatkan full untuk di rumah, untuk suami, untuk anak gitu. Jadi kalau pas bisa istirahat di rumah ya memang dimanfaatkan semaksimal mungkin buat di rumah, biar yang di rumah juga tidak merasa terabaikan. Jadi emang intinya itu harus bisa bagi waktu. Iya. Ya, untuk bisa bagi perhatian tanpa harus ada yang terabaikan tadi ya. Iya. Dan tanpa harus meninggalkan pekerjaan yang menjadi tanggung jawab kita ya Bu. Ya, karena Kalau itulah saya sisi sih lain dari seorang sementara suami perempuan. juga ikut menjadi PPK. Jadi malah sama-sama udah tahu Iya, ya Mbak udah Isya, tahu. perkembangan dunia pemilu itu pas saat tahapan. Nanti mungkin kalau anaknya Mbak Is sudah besar jadi KPPS bisa jadi. Satu rumah jadi penyelenggara. Tapi tetap seleksi loh Mbak. Oh iya siap. Oke, untuk pertanyaan selanjutnya. Kayak kuis dah Mbak Nanda. Oke, pengalaman menarik atau pengalaman yang sangat membekas saat tahapan pemilu. Kira-kira apa? Bu Dinar dulu boleh? Pengalaman yang membekas apa ya?
Mungkin ya kita tidur di kantor, Di kantor. terus kita berangkat pagi, pulang pagi lagi. Itu mungkin jadi pengalaman yang menarik buat kita karena itu tidak dialami oleh pegawai yang lain gitu. betul. Jadi mungkin ya bisa jadi orang-orang di pegawai yang lain apa ya istilahnya maido gitu ya. Mosok sih sampai sebegitunya, tapi itulah yang kita rasakan, kita alami kalau sudah tahapan pemilu ya memang Iya, dan bisa jadi seperti iya, itu. dan kita semua tahu bahwa tahapan itu kan nggak mengenal tanggal merah, hari libur. Kayak misalnya contoh besok ini walaupun masih di draft ya, pendaftaran partai peserta pemilu itu di draft KPU udah disebutkan tanggal 1 sampai dengan 7 Agustus kan melewati hari Minggu itu. Ya, hari Minggu harus full. Walaupun nanti pas tahapan terakhir sampai jam 00, nah, kita harus standby 24 jam malah mungkin di kantor. Iya, jadi Tidak ada tidak ada Nggak ada weekend. weekend, weekdays. selamat tinggal weekend. Pengalaman saya yang menarik, yang mungkin cukup membekas ya. Itu kalau saya tuh kemarin tuh pas waktu Lebaran, sebelumnya kan udah punya mau mudik tanggal ini, terus yang dinanti-nanti sudah lama itu reuni ya, karena saya kan dari Jogja, pengen reuni sama teman-teman SMP tanggal segini ternyata tidak bisa semua, cancel semua karena waktu itu Karena PHPU. PHPU ya, ada PHPU. Jadi ya mohon maaf gitu kan. Jadi nggak bisa reuni, nggak bisa pulang Kumpul keluarga. kumpul keluarga. Iya, itu tapi asik juga. Memang harus menikmati. Kalau saya Mbak Nanda ya, sebagai senior yang udah ya, lama. pengalaman saya yang paling menarik itu tidur bersama suami di kantor KPU. Itu kan pengalaman menarik itu Mbak Nanda. Berdua atau dengan yang lainnya? Berdua di bawah meja. di bawah meja. Saat situng ya. Apa situng ya Bu ya? Iya. Ya, itu di bawah meja tidur bersama suami di kantor KPU. Didampingi oleh sekantor. Itu pengalaman menarik itu Mbak Nanda. Langka itu. Iya, emang pas kalau selesai tahapan terutama pas PHP itu gimana riuhnya ya Mbak Dinar ya, gimana Mbak Dinar menyiapkan segala dokumentasi yang besok harus kita bawa ke MK waktu itu lah. Waktu itu habis Lebaran saya kan yang udah di sana itu Pak Riz Andi sama Pak siapa ya Mbak Dinar, Pak Ketua kalau tidak salah ya. Terus gantiannya saya berangkat sama Mas Madun itu karena mepet Lebaran, jadi itu nggak ada tiket pesawat, mahal banget. Jadi kalau harus ke mana Jakarta itu harus kalau ada yang lebih pendek waktunya itu harus transit ke Surabaya dulu, tapi kan mahal. Akhirnya udah karena berwaktu kita naik bis. Jadi saya Pak Fadoni sama Mas Madun, ya sama Pak Madun. Itu seatnya tinggal 2, ya pakai kursi tambahan. Nah, sampai juga sampai Jakarta. Nah, memang yang namanya tahapan ini apalagi ada PHPU kan kita harus on time ya semuanya. Banyak sekali yang harus kita persiapkan. Ya, jadi ya asik gitu. Pengalaman pada saat Kalau tahapan. Mbak Nanda gimana? Kan sudah berapa kali kegiatan dari Januari sampai April. Kalau saya sih Apa yang bikin kaget? Kaget, jujur semuanya kaget ya. Soalnya ini pengalaman baru buat saya sih sebenarnya, kayak selain desain dan videografi kan semuanya masih baru kan Bu buat saya. Jadi kalau misalnya suruh gini, "Hah, apa itu?" Bagaimana caranya ngerjain kayak gitu. Dan semuanya kaget. deadline. Di bawah tekanan. Iya, deadline-nya juga sangat luar biasa. Jadi revisinya juga luar biasa. Ini juga sebagai pemanasan. Nanti Iya, ada sebentar lagi pemanasan, tahun iya. ini di pertengahan tahun ini setelah Lebaran ya di Juni itu sudah mulai tahapan pemilu. Jadi Yang penting kita sehat, Mbak Nanda. harus Iya, dibiasakan kesehatan Bu. paling utama. Iya. Oke. Terus selanjutnya untuk dukungan atau support dari keluarga selama bekerja pada masa tahapan pemilu. Itu memang support dari keluarga itu memang sangat kita butuhkan, apalagi kita perempuan yang sudah berkeluarga. Bisa bayangkan sih Mbak, apalagi gini ya, apa namanya, di lingkungan sosial kita itu kan budaya patriarkis itu kan masih kental. Ya, kadang saya pulang malam hanya sekedar menyiapkan sahur, balik lagi itu tetangga juga wong wedok sok kerja direwangi ngono. Iku Sampai kadang sini malah kadang kalau di rumah tuh lihat suami saya nggendong anak, nyuapin, itu juga malah yang perempuan sendiri yang tetangga misalnya yang saya nggih yang apa namanya
komentar iku istrine ngopo, istrine endi, kadang kan gitu suaminya. ya. Itu jadi memang cukup lumayan berat ya, tapi memang kita harus bisa bisa melampaui semuanya itu karena memang ada support dari rumah, dari keluarga, terutama dari suami, juga anak-anak. Jadi memang caranya gimana ya? Memang kita harus selalu komunikasi yang kita bangun dengan keluarga itu memang harus terbangun dengan baik. Jadi adanya pengertian, adanya toleransi itu akan membuat kita lebih apa ya Mbak, nyaman gitu ya bekerja. Jadi ibaratnya kita kerja di sini kayak rumah beres gitu ya. Gitu. Dan lebih semangat ya. Semangat karena dukungan dari ada keluarga. support dari keluarga. Dinar. Kalau saya pasti dukungannya luar biasa. Luar biasa artinya kalau keluarga, suami dan anak tidak mendukung, pasti juga kerjaan pasti keteteran. Itu pasti luar biasa. Kalau awal-awal mungkin terpaksa ya, terpaksa mau tidak mau mereka harus mendukung, harus mengikuti ritme pola kerja di KPU yang tidak seperti keluarga-keluarga yang lain misalnya. Tapi lama-lama karena sudah terbiasa ya, dukungan itu otomatis berjalan dengan sendirinya. Iya, gitu. Yang penting ya itu tadi pinter-pinter membagi waktu biar yang di rumah juga tidak merasa terlalu terabaikan, walaupun sebenarnya pasti terabaikan ya Bu, karena waktu kita lebih banyak di sini di kantor daripada di rumah. Gitu. Paling repot lagi kalau anaknya sakit. Nah, itu yang paling biasa gitu. Aduh, Sebagai ibu perasaannya juga iya, anaknya sakitnya masih kecil gitu ya. Rasanya aduh piye. Tapi alhamdulillah semuanya bisa terlewati. Apalagi perempuan kan memang bisa berpikir multi ya Bu ya. Iya. So, Di sini ngetik tapi pikirannya ke nanti masak apa. Di sini ngetik ini mikir anaknya sudah minum obat atau belum. Itu naluri ya. Karena memang kalau misalnya kita bicara tentang peran gitu ya, harus ngomong anak, harus nyuapin anak, itu tidak harus perempuan kan, gitu namanya peran itu. Jadi antara laki-laki dan perempuan itu bisa sama. Misalnya contoh, saya itu punya teman di sini, Mas Letnan, panggilannya Mas Aris, mana ya? Mas Aris itu kadang kalau malam-malam, Bu, saya lagi buatin susu anak saya kasih jempol 5 jempol gitu. Itu bagus sekali. Karena apa? Kalau misalnya menyusui itu memang kodratnya seorang perempuan, nggak bisa diganti. Pak Ayus pun mana Pak Ayus pun nggak bisa menggantikan ya kalau misalnya nenen saya ya menyusui. Jadi kodrat perempuan itu kan hamil, melahirkan, menyusui, itu nggak bisa diganti oleh seorang laki-laki, nggak bisa. Tapi kalau hanya sekedar gawe kayak susu kludik itu bisa kok bapak-bapak di rumah kan gitu. Itu nyuapin juga bisa. Jadi namanya peran bukan kodrat. Masak pun di sini kalau tahu Mbak, kalau pas ya Mbak ada acara makan bersama itu chefnya siapa? Mas Rian. Mas Rian itu. Saya malah tidak bisa masak. Saya itu masak pindang serani kan khasnya Jepara. Tanya sama Mas Rian, merah amis ki piye gitu. Itu namanya perang. Gitu. Bro, ini semuanya kok ya. Jadi saksi ya Mas Rian itu hebat. Iya benar. saya banyak WA-nya Mbak Siti, resep-resep dari Mas Rian. Jadi itu namanya peran. Jadi semuanya itu bisa dikomunikasikan. Sama bisa berbagi peran gitu ya sama suami di rumah. Jadi tidak melulu harus pekerjaan domestik itu jadi beban perempuan itu. Tidak. Jadi memang harus dibiasakan. Ya kalau saya sih support itu sudah harus itu. Soalnya sebelum pacaran kan saya sudah di sini, sebelum menikah Mbak Dinda, sebelum pacaran. Saya taruh kata Mas Sali. Saya cerita sama Sali itu taruh. Kayaknya Mbak Is itu bucin ya. Bahasa anak sekarang Mbak Is bucin. Enggak. Taruh Mbak Dinda. Jadi ya sebelum menikah kan kita sudah tahu saya kerja di sini tuh gimana. Jadi ya udah pilihan Mbak Nanda. Kalau kamu jadi suami saya ya harus support. Nikahilah saya dengan pekerjaan saya. Seperti itu. Ya jadi tidak harus sudah menikah baru support enggak. Jadi kita sebelum menikah sudah tahu di mana kerjaan di KPU itu gimana, sampai lembur, sampai gimana gitu. Nggak ada libur kalau pas tahapan. Nggak ada libur ya. Jadi ya memang sudah menikah ya sudah biasa. Mbak Nanda. Saya udah Saya pilihan. juga ingat Mbak Nanda waktu itu rekap kabupaten
Kabupaten kita lakukan di Hotel JI ya Mbak ya, Iya. di Jepara Indah. Waktu itu sedang rekap, saya baru membacakan walahan suara partai A sekian, WA tweet gitu kan, tak lirik sek gitu. Ternyata ibu saya mertua itu pingsan di rumah dengan kondisi posisi kosong karena apa? Suami saya mendampingi anak saya baru wisuda. Jadi mendampingi anak saya wisuda, saya nggak bisa hadir juga karena saya pas rekap gitu kan. Pas gitu tetangga saya yang Mbak, ibunya pingsan di dapur, nggak ada orang. Itu rasanya kayak apa gitu ya. Tapi udah, terus gimana, udah tertangani semuanya ya sudah. Suami saya malah belum saya kabari ketika di rumah, "Ma, tadi ibu pingsan." Nah, itu kadang suatu hal-hal yang apa ya, itu tantangan atau tanpa apa itu diduga. namanya. Suatu hal yang kadang tidak terduga gitu ya. Tidak terduga, Tapi benar. harus siap gitu. Di sini intinya harus siap semuanya. Jadi Saat intinya kapanpun, jam berapapun harus siap. Saat saya hamil tua itu, Mbak BPKM Isma datang. hamil. Itu kodrat perempuan nggak bisa diganti. Ya, Pak Ayes nggak bisa ganti. Mas Jam nggak segini bisa besok ganti. datang, cepat Ini kodrat langsung ke seorang kantor. perempuan. Terus, ya. Seminggu setelah Mbak Is melahirkan ya Mbak Is? Iya, langsung rapat di ke kantor. provinsi. Langsung Rapat ke provinsi. Provinsi Iya. langsung, Bu. Masih nifas. Masih dikasih Luar biasa ya. Luar Satu biasa. minggu. Saya juga kalau lihat teman-teman PPK itu pas saat rekap, Iya. itu kan juga kita kan juga muter mantau ya Mbak Dinar ya Mbak Is. Itu kalau pas istirahat itu kadang juga ada rasa kasihan gitu ya. Maksudnya gini, pas istirahat itu teman-teman yang perempuan itu pulang dulu, pastiin pas itu hujan ya harus jemuranku mau wes anakku udah makan atau belum. Sementara saya lihat yang teman-teman yang mohon maaf yang bapak-bapak itu pas istirahat masih sempat ngopi, makan-makan ngobrol. Itu yang PPK teman-teman PPK yang perempuan itu pulang semua. Setelah itu balik lagi saya tanya, "Mbak udah sarapan? Udah makan siang belum?" "Nggak sempat, Bu." Udah kerja lagi karena udah mulai rekap dimulai lagi. Itulah perempuan. Luar biasa ya. Luar biasa. Ya, ini pertanyaan khusus untuk Bu Siti. Cara menjaga hubungan atau sinergitas antara komisioner dan sekretariat. Oh iya, jadi memang di KPU itu kita komisioner itu tidak bekerja sendiri, ada support system yaitu sekretariat. Memang tugasnya membantu kerja-kerja komisioner. Itu kalau secara profesional support system ini kita kerja secara apa namanya profesional gitu ya. Memang tugas-tugasnya dari sekretariat mendukung semua kerja komisioner. Tapi dalam hal ini yang ingin saya bicarakan yaitu untuk menjaga harmonis keakraban gitu ya dengan sesama teman-teman sekretariat. Itu di kita KPU Kabupaten Jepara, Mbak Nana juga tahu. Mbak Nana udah pernah ikut enggak ya dulu itu sebelumnya? Ini idenya Mas Tomo, Pak Tomo itu. Ayo kalau Jumat kita ada jalan-jalan pagi namanya Opa Jangkrik ya Mbak. Iya. Jangkrik. Apa itu Mbak kepanjangannya lupa aku. Olahraga pagi Jalan. hari Jumat yang menarik. Gitu kan juga termasuk ide brilian juga. Jadi kalau Jumat itu kita menyediakan waktu emang agak pagi, kita setengah 7 jam 6 itu udah sampai kantor, kita jalan-jalan. Kita juga pernah jalan-jalan ke Pantai Bandengan. Di sana kita adu lari komisioner sama sekretariat. Nah, selain sehat, bahagia, senang itu dalam rangka salah satu untuk menjaga keakraban, untuk menjaga harmonisasi kita. Jadi kita nggak ada sekat gitu, kayak teman semuanya. Juga kalau ini bulan puasa. Ini pas bulan puasa juga kalau setiap duhur kita jamaah bareng. Sholat bareng, ada tausiah di jadwal, hari ini yang adzan ini, nanti tausiah dari komisioner ini, dari Kasbag semuanya dapat jadwal. Dan setelah itu masih ada jam istirahat, kita layar-layar, semua ngobrol-ngobrol. Itu mungkin salah satu cara. Dan juga Ini yang dilakukan Mbak Nanda sekarang ya? Mbak Nanda kalau istirahat. jadi Iya. ini salah satu cara untuk menjaga harmoni harmonisasi ya, biar hubungan kita harmonis. Jadi kalau secara personal itu kadang gini Mbak, saya juga pengalaman misalnya pas waktu raker yang luring. Kalau kemarin pas belum pandemi ya, karena pas pandemi sih kita pakai masker gitu, misalnya saya lupa bawa lipstik sih enggak masalah gitu kan. Nah, saya sering lupa bawa lipstik. Ya udah tanya Mbak Is atau Mbak Is, aku enggak bawa lipstik, tenang tuh gitu. Terus dipakein Mbak punya Mbak Is, ini pakai ini. Itu salah satu bentuk kedekatan juga. Jadi jangan diambil ngomongnya kok gitu sih, masalah perempuan banget, masalah lipstik, kecantikan atau apa sih? Bukan itu yang saya ingin sampaikan, tapi substansi dari itu salah satu kedekatan saya dengan Mbak Is dan
Bu Dinar gitu. Jadi kadang ada orang yang ngomong stigma pada perempuan itu lebih emosional, rasional gitu ya. Tapi sebenarnya oke, emosional, tapi sebenarnya dari sisi emosional tuh perempuan tuh lebih mempunyai simpati yang tinggi. Kalau di atasnya simpati malah empati gitu. Jadi saya sama Mbak Is, Bu Dinar ini ya saking akrabnya gitu ya Mbak Dina, dengan caranya seperti itu, sampai hal-hal pribadi pun beliau ini tahu. Gitu. Itu mungkin salah satu untuk menjaga keakraban kami. Jadi jangan dipandang yang saya ceritakan tadi apa, tapi substansi dari kedekatan kami itu gimana gitu ya. Jadi kalau misalnya di kantor kita udah merasa nyaman, kayak di keluarga sendiri, Mbak Nanda bisa bayangkan kan kita pun kerja nyaman di kantor, karena banyak orang-orang yang mendukung, yang support, yang mencintai kita, namanya saling menyayangi, gitu, enak kan? Iya, jadi nggak ada sikut-sikutan, nggak ada namanya saling menjatuhkan, enggak, kita semuanya kayak keluarga. Jadi nanti harapannya juga pas tahapan pemilu, kerja seberat apapun kalau kita saling mensupport, saling bergandengan tangan, itu akan menjadi ringan. Termasuk bercanda bareng. Ini ya Mbak Dina. Jadi ada ya tetap ada itulah, ada atasan, ada pimpinan, ada kita pelaksana. Tapi pada saat kita ngobrol bercanda bareng itu ya buli-bulian seperti keluarga ya Bu ya. Betul. Kan saya di sini juga baru 3 bulan ya. Kadang saya kaget kok misalnya kayak Pak Ketua tiba-tiba nyeletuk hal yang lucu. Saya tidak seperti yang saya bayangkan gitu. Misalnya di kantor kaku-kaku kayak gitu. Saya kan bayangin kayak gitu. Tapi ternyata kok cair gitu. Jadi saya juga kaget kayak gini ternyata ya di KPU. Saya juga alhamdulillah juga dengan teman-teman komisioner berlima, walaupun saya kenal beliau-beliau ini ya waktu masuk jadi komisioner baru tahu gitu kan. Itu juga mengalir enak gitu ya teman-teman itu, dan alhamdulillah 4 komisioner juga punya sensitif gendernya tinggi, jadi kadang saya merasa seperti ratu gitu. Iya. Tadi kan kita udah bahas tentang masalah rumah tangga, keluarga, terus juga pengalaman untuk di sekretariatan sama komisioner seperti apa. Sekarang saya mau tanya seputar pemilu di 2024 nanti. Persiapan apa saja yang dilakukan untuk menghadapi pemilu dan pemilihan di 2024? Ini kemarin habis dilantik ya, pimpinan kita dari KPU RI tanggal 12 April kemarin, dan sudah disepakati bahwa pemilu 2024 nanti akan dilaksanakan hari Rabu tanggal 14 Februari 2024, pas hari mesti milenial ya, apalah familiar, Valentine, hari kasih sayang ya, 14 Februari bertepatan dengan hari Rabu. Dan juga untuk pilkada itu akan dilaksanakan hari Rabu juga tanggal 27 November di tahun yang sama 2024. Dan sudah kita ketahui bahwa tahapan pemilu sesuai dengan Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017, kita semua tahu bahwa pemilu 2024 itu masih menggunakan landasan hukum yang sama. Jadi memang nanti tidak ada banyak perubahan yang signifikan karena landasan hukumnya sama, yaitu Undang-Undang Pemilu Nomor 7 tahun 2017. Di situ dalam pasal 167 ayat 6 disebutkan bahwa tahapan pemilu itu dimulai paling lambat 20 bulan sebelum hari pemungutan suara. Jadi kalau pemungutan suara tanggal 14 Februari 2024 ditarik mundur 20 bulan, berarti akan jatuh pada pertengahan Juni tahun ini, 14 Juni 2022. Jadi tinggal berapa bulan lagi Mbak Nana? Menghitung hari. Menghitung hari. Karena habis Lebaran kita masih harus running. Ya. Setelah itu tahapan yang paling krusial yaitu pendaftaran partai politik peserta pemilu. Dalam Undang-Undang Pemilu juga disebutkan pasal 176 ayat 4 itu bahwa pendaftaran peserta pemilu, partai politik peserta pemilu itu paling lambat 18 bulan sebelum hari pemungutan suara. Itu akan jatuh pada bulan Agustus tahun ini. Nah, itu tahapan yang paling krusial. Saya mengatakan bahwa ini adalah tahapan yang strategis karena kita berhubungan langsung dengan peserta pemilu, melibatkan banyak publik, makanya butuh sekali persiapan dari mulai sekarang. Kita udah mulai konsolidasi, komunikasi internal maupun eksternal. Seperti kemarin kita juga koordinasi dengan Kesbangpol, sudah kita lakukan dengan Disdukcapil terkait pemutahiran data pemilih. Ini pakarnya Mbak Dinar karena Kasubag Prodat itu juga dengan pemerintah daerah tentang keamanan juga
dengan Kodim, Polres. Terus secara internal pun kita sudah persiapan dari sekarang, penguatan internal, peningkatan kapasitas itu selalu kita lakukan. Ada pelatihan menulis juga. Ini kan apa, saat tahapan tuh apa ya Mbak? Kegiatannya kan terus menerus berlangsung, itu juga kita dituntut untuk bisa memberikan informasi yang mudah, cepat, murah dan akurat ke masyarakat. Caranya apa ya? Dengan lewat website. Tim kreatif sudah siap semua ini. Nanti gimana membuat konten, ini live, ini ada tahapan ini langsung bisa di-upload di sosmednya KPU Kabupaten Jepara. Jadi masyarakat sudah bisa langsung mengupdate informasi apa yang bisa didapatkan tentang kepemiluan. Jadi itu persiapan yang kita lakukan. Selain itu juga jaga kesehatan ya Mbak. Ini juga disupport Mbak Is, bendahara itu untuk apa Mbak, kemarin juga ada tambahan ini Mbak vitamin ya. Vitamin juga salah satu untuk jaga menambah imun. Menambah imun. Jadi untuk pemilu di 2024 itu persiapannya udah dimulai dari sekarang. Kita sudah warming up di tahun 2022 ini. Iya. Ini untuk pertanyaan terakhir. Untuk semuanya, ibu-ibu, harapan tentang pelaksanaan pemilu dan pemilihan di 2024. Harapannya ini apa sih sebenarnya? Ya, harapan kita semoga nanti seluruh tahapan yang kita mulai di pertengahan tahun ini semuanya bisa berjalan dengan lancar sesuai dengan yang kita harapkan. Pemilu yang kita hasilkan pun bisa pemilu yang berintegritas, yang bermartabat. Semuanya akan menghasilkan pemimpin-pemimpin yang berkualitas, karena memang pemilu yang berkualitas juga harus diawali dari penyelenggara pemilu yang berintegritas. Kita ini yang harus siap. Ya, jadi harapannya gitu. Mbak Is mungkin menambahi. Ya, harapannya ya lancar itu tadi, sama seperti Mbak Siti. Semua sama ya Mbak Siti. Harapan itu pasti yang baik-baik. Kita berharap yang baik. Baik. Semoga kita untuk menjaga diberi kesehatan itu Mbak Nanda. Karena memang tidak mudah, apalagi sekarang itu kan walaupun kita udah vaksin 3 ya, booster ya, itu tetap harus terus menjaga kesehatan kita, harus tetap mematuhi protokol kesehatan. Itu tetap yang utama. Karena apa? Kita punya muluk-muluk udah dipersiapkan yang baik, tapi ternyata kondisi kesehatan kita tidak mendukung, gitu kan juga eman-eman kan gitu. Ya, jadi kesehatan pun juga disiapkan dari sekarang, mental terutama. Mental dan secara fisik, psikologis sudah disiapkan dari sekarang. Dinar, untuk harapannya? Ya kurang lebih sama harapannya, semua tahapan yang berjalan itu lancar, aman. Jadi dikaitkan dengan kekartinian kita. Tadi sudah ngobrol panjang bagaimana kita berjibaku di kantor, capek, lelah, bosen, kemudian harus meninggalkan keluarga. Nah itu yang bisa mengobati semua itu adalah keberhasilan pemilu. Kesuksesan. Jadi, sukses, lancar, aman, semua sehat, itu ya harapan besar kita. Mbak Nanda dapat jodoh, nggak apa-apa. Karena nanti pas tahapan depan kita kayak di kantor ini tidak hanya kita intern, kita berjumlah berapa Mbak Dinar sekarang? 26 ya, besok ada tenaga pendukung juga, sering koordinasi kantor, banyak tambah teman banyak pokoknya. Jadi sambil berjalan ya Bu nanti ya. Mungkin jodohnya ada di sini juga Mbak. Atau mungkin jodohnya ada di sini. Aduh, saya nggak tahu nih. Terima kasih untuk waktunya Kartini KPU Jepara yang luar biasa ini, untuk Bu Siti, Bu Dinar sama Bu Isti. Terima kasih banyak. Sama-sama. Sama Mbak Nanda. Sama-sama Mbak Nanda. Itu obrolan yang sangat asik ya. Ya, asik. Oke. Sekian podcast kita dengan tema Kartini KPU Jepara. Terima kasih untuk teman pemilih semuanya sudah menonton. Kita bertemu lagi di Bilik Demokrasi edisi yang lainnya. Terima kasih. Assalamualaikum.